Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1298. Ingin mempercayakan Sutra Teratai pada orang-orang yang ada. Tubuh sejati dan esensi diri memiliki dharma dari kebijaksanaan besar sebagai benih dari praktik bodhisattva dengan menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya. Jalan sejati nan agung dari kendaraan tunggal menuju langsung pada buah kebudaan. Pada tahapan dari buah pencapaian, kondisi telah selaras dengan kebijaksanaan sebagai kebijaksanaan dari pencerahan murni. Tubuh sejati artinya kebijaksanaan sejati berpadu dengan tubuh dharma, dinamakan tubuh sejati. Esensi diri artinya menjaga segala akar indera, semuanya dimurnikan untuk memperoleh kebijaksanaan besar, sehingga cahaya terangnya dapat menerangi seluruh alam dharma. Para bodhisattva demi membebaskan diri dari keserakahan, kebencian, kebodohan, dan fenomena tercemar lainnya, menjaga segala akar indera dan semuanya dimurnikan. Harus bersungguh hati. Tubuh sejati dan esensi diri memiliki dharma dari kebijaksanaan besar. Setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Akan tetapi setiap orang juga terlahir dengan kerisauan dan kegelapan batin. Tubuh sejati yaitu kebijaksanaan sejati berpadu dengan tubuh dharma. Ini dinamakan tubuh sejati. Adalah sifat hakiki tatata dari setiap orang. Esensi diri itu adalah kita harus benar-benar menjaga sifat hakiki tatata kita. Menjaga segala akar indera kita. Ketika mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran kita bersentuhan dengan kondisi luar, jangan dipengaruhi oleh berbagai rupa dan bentuk dari kondisi luar, serta konflik dengan orang lain yang dapat menggoda. Jadi, bodhisattva harus menjaga segala akar indera dan semuanya dimurnikan, baru bisa memperoleh kebijaksanaan besar. Tubuh sejati artinya kebijaksanaan sejati berpadu dengan tubuh dharma, dinamakan tubuh sejati. Esensi diri artinya menjaga segala akar indera, semuanya dimurnikan untuk memperoleh kebijaksanaan besar, sehingga cahaya terangnya dapat menerangi seluruh alam dharma. Para bodhisattva demi membebaskan diri dari keserakahan, kebencian, kebodohan, dan fenomena tercemar lainnya, menjaga segala akar indera dan semuanya dimurnikan. Kita semua orang membina diri. Makhluk awam senantiasa mengalami keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan atau kecurigaan yang datang menggoda. Jadi tubuh kita ini, ketika 5 indera bersentuhan dengan kondisi luar, sekarang kita sudah tahu, melakukan pembinaan diri. Kita harus benar-benar menjaga akar indera tubuh kita, akar pikiran kita, jangan terkontaminasi dengan kondisi luar yang mencemari kita. Jika bisa demikian, kita baru benar-benar dimurnikan untuk memperoleh kebijaksanaan besar. Dengan demikian, kita baru bisa berpadu dengan sifat hakiki tatata kita. Demikian kita baru ada cara. Cahaya terangnya dapat menerangi seluruh alam dharma. Meminjam yang semu atau tubuh jasmani untuk membina yang sejati atau batin. Demikianlah kita harus benar-benar bersungguh hati. Maka tubuh sejati yang pada dasarnya dimiliki setiap orang, tetapi esensi diri kita harus dijaga dengan baik. Artinya adalah tubuh dan batin. Batin kita harus dijaga dengan baik. Perilaku kita, tindakan jasmani kita harus selaras dengan pikiran. Jika tidak, meskipun sifat hakiki tatata yang murni dan tak ternoda, namun terpengaruh oleh tubuh kita, sejak masa tanpa awal selalu datang dengan membawa karma, dipenuhi oleh kerisauan, kemudian menciptakan lagi delusi dan ketidaktahuan.
tubuh terus menciptakan karma. Di dalamnya tersimpan sifat hakiki tatata, selamanya tidak dapat berpadu. Oleh karena itu, kita harus memiliki tubuh sejati, yaitu sifat hakiki tatata kita dan tubuh fisik kita. Harus baik-baik dijaga murni luar dan dalam. Meminjam yang semu atau tubuh jasmani untuk membina yang sejati atau batin. Bagaimana harus melatih diri? Karena telah datang ke dunia dan memiliki tubuh ini, walaupun hanya tubuh semu, tetapi jika tidak ada tubuh ini, tidak dapat melatih diri. Jika kita tidak datang ke dunia, tidak tahu akan penderitaan di dunia. Dengan adanya penderitaan di dunia, barulah kita memiliki sebab dan kondisi ini. Meminjam tempat pelatihan ini untuk melatih praktik bodhisattva kita. Inilah yang perlu kita pahami. Memahami secara jelas dan menyeluruh. Oleh itu, tubuh jasmani dan esensi diri. Esensi diri kita harus dijaga dengan baik. Dengan sendirinya, sifat hakiki tatata dengan meminjam tubuh ini, baik-baik melatih dan menegakkan sifat dasar dharma dari kebijaksanaan besar ini. Kebijaksanaan besar adalah sifat hakiki tatata. Dharma perlu dipraktikkan dalam tindakan nyata, mengamalkan sesuai yang diajarkan. Puluhan ribu praktik bodhisattva. Praktik bodhisattva sebagai benih sebab, barulah kita dapat mendekati tingkatan kebudahan. Jadi, sebagai benih dari praktik bodhisattva dengan menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya. Apabila tubuh jasmani dan hati dijaga dengan baik, sifat dasar, sifat hakiki tatata dan apa yang dilakukan oleh tubuh jasmani kita, segala yang diperbuat akan sesuai. Jasmani, perkataan, dan pikiran baik-baik dimurnikan, maka kita memiliki kebijaksanaan agung dan dharma. Dharma ini adalah sebagai benih dari praktik bodhisattva dengan menumpang pada jalan sesuai kenyataan. Sebenarnya adalah kita menuju ke arah yang telah dijanjikan oleh Buddha. Karena Buddha sudah berpesan, demi Dharma Buddha mencari orang. Kita semua semestinya ingat. Karena secara alami kehidupan beliau juga mengikuti hukum duniawi, berpadu dengan hukum duniawi. Usia kehidupan juga tersisa tidak banyak lagi. Membabarkan sutra teratai adalah dharma untuk bodhisattva. Berharap setiap orang menerima pengajaran yang sempurna ini. Harus paham akan keberadaan sejati. Keberadaan sejati adalah kebenaran sejati yang banyak terdapat di dunia. Akan tetapi kita kebingungan, sehingga kita bingung terhadap dharma baji ini. Dan dengan sedikit penyimpangan, kita menjadi mengarah ke kejahatan. Praktik di jalan yang melanggar hakikat kebenaran, terus melangkah di jalan yang melanggar hakikat kebenaran ini, sehingga para makhluk semakin menjauh dari dharma kebenaran. Semakin lama semakin menyimpang. Buddha terus-menerus datang ke dunia untuk menyadarkan kita, supaya kita yang tersesat bisa kembali ke jalan yang benar. Yang sudah tersesat, pelan-pelan membawa kita kembali ke jalan yang benar. Semua orang sudah kembali ke jalur. Jangan kembali terjadi penyimpangan lagi. Membahas keberadaan dan membicarakan kekosongan, agar semua orang memahami bahwa penderitaan di dunia sangatlah banyak. Agar semua orang mengetahuinya. Penderitaan berasal dari kumpulan sebab akibat. Memperlakukan orang dan menghadapi masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, jika tidak sengaja terjadi satu penyimpangan, bisa saja kita menjalin jodoh buruk dengan orang ini, ataupun menyampaikan ajaran buruk. Kebohongan yang keluar dari mulut, omong kosong, mengadu domba, berkata kasar atau kejam, mulut memiliki keempat karma ini. Saat kita sedang berbicara dengan orang lain, tidak sengaja berbohong. Mengapa kamu berbohong? Segala sesuatu yang diucapkan tidak memiliki ketulusan. Ini artinya tidak jujur.
Ini adalah kebohongan. Satu kebohongan Anda ataupun satu omong kosong dapat menimbulkan kekacauan di dalam hati orang lain. Ataupun sebuah kata mengadu domba, bergunjing, ketika gosip ini beredar ataupun sebuah kata yang buruk melukai hati orang lain dan mencederai hubungan antar sesama. Coba pikirkan, dalam setiap ucapan secara tidak sengaja dan dengan sangat cepat, kita telah menciptakan karma yang demikian. Dengan demikian, di antara sesama manusia, baik langsung maupun tidak langsung terakumulasi jalinan jodoh ini. Jalinan jodoh buruk ini di luar kendali kita sendiri. Karma ini benihnya akan dibawa dari kehidupan ke kehidupan. Ini disebut sebab penderitaan. Baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Hanya karena karma mulut saja sangat mudah menciptakan sebab penderitaan. Penderitaan berasal dari akumulasi sebab penderitaan ini. Demikian sederhana, membuka mulut dan menggoyangkan lidah atau setiap ucapan. Terlebih lagi jika tubuh kita yang melakukannya. Membunuh, mencuri, berbuat asusila. Coba pikirkan, karma buruk yang mencemari tubuh dan pikiran kita. Dalam kehidupan sekarang ini, jelas kita sudah melakukannya. Menerima dipandang rendah oleh orang lain. Karma ini telah tercipta dan tersembunyi di dalam kesadaran kedelapan kita. Kesadaran karma masih akan dibawa ke kehidupan yang akan datang. Jodoh buruk semacam ini tidak tahu berapa banyak siksaan yang akan diterima pada kehidupan yang akan datang. Harus menerima berapa banyak hutang karma semacam ini, membayar hutang karma dan sebagainya. Ini merupakan penderitaan yang tak tertahankan. Semua ini tercipta berasal dari pikiran kita. Ini disebut dengan esensi diri. Melalui tubuh kita, kita menciptakan keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Dari niat pikiran kita, menggerakkan tubuh kita dan menciptakan begitu banyak karma. Sehingga seperti itu terus tercemar, tidak bisa bersih, tanpa dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Dari kehidupan ke kehidupan, memperbanyak kerisauan dan kegelapan batin. Saat ini yang kita butuhkan adalah mendengarkan Dharma. Karena esensi diri kita saat ini telah membangkitkan tekad menapaki jalan bodhisattva. Kita hanya menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya, sebagai benih dari praktik bodhisattva. Hal yang sama telah mensucikan hati kita. Dengan sendirinya tubuh, ucapan dan pikiran menjadi bersih dan bersatu dengan sifat hakiki kita yang demikian adanya. Seperti ini tubuh dan pikiran menjadi murni. Dharma dari kebijaksanaan besar sebagai benih dari praktik bodhisattva dengan menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya. Seharusnya sudah bisa lebih jelas. Jalan sejati nan agung dari kendaraan tunggal menuju langsung pada buah kebudahan. Jalan sejati nan agung dari kebenaran tunggal ini satu-satunya adalah jalan bodhisattva yang pasti tidak akan pernah kita tinggalkan lagi. Kendaraan tunggal yang bergerak maju. Jalan ini adalah yang paling sejati. Jalan yang paling sempurna adalah prinsip kebenaran dari Sutra Teratai, yang membuat kita sepenuhnya memahami jalannya adalah sebuah jalan besar yang lurus dan tidak menyimpang. Jalan yang lurus ini adalah menuju langsung pada buah kebudahan. Pada tahapan dari buah pencapaian, kondisi telah selaras dengan kebijaksanaan sebagai kebijaksanaan dari pencerahan murni. Kebijaksanaan dari pencerahan murni adalah kembali pada tubuh sejati kita. Sifat hakiki yang demikian adanya berharap agar kita semua orang dapat memahami. Bersungguh hati, ini telah dari awal sepanjang jalan terus hingga sekarang membuat arah kita tidak menyimpang. Yang masih tidak paham, kita masih ada Dharma ini di mana sepenggal demi sepenggal membuat kita memahami. Paham, telah jelas. Dengan begitu, Dharma
Sang Buddha di naskah sutra ini telah sampai pada kemunculan stupa mustika. Orang-orang memiliki sebuah stupa di puncak burung nasar. Artinya batin kita memiliki dharma yang demikian. Ini adalah stupa mustika telah muncul. Stupa mustika muncul adalah ingin agar kita mengingat kembali dharma ini. Kita harus sangat jelas terhadap dharma. Jadi Buddha belahan raga memanggil kembali, berharap dharma dapat kembali pada tempatnya. Seharusnya semua orang harus sangat jelas. Setelah itu membuka kembali pintu stupa mustika. Ingin membuat semua orang dengan jelas melihat Buddha masa kuno dan Buddha masa kini berkumpul. Buddha kita saat ini dan Buddha masa lalu telah berkumpul dan duduk bersama di satu tempat. Betul. Hati kita juga sudah waktunya seharusnya seperti demikian. Sifat hakiki kebudaan kita mengandalkan Buddha Sakyamuni membabarkan Dharma untuk kita. Anak-anak Dharma yang lahir dari mulut Buddha. Dharma berasal dari mulut Buddha. Anak-anak Dharma yang lahir dari mulut Buddha. Jiwa kebijaksanaan kita juga demikian berkembang. Sang Buddha sudah tua. Jodoh di dunia sudah hampir habis. Jadi mengembalikan Dharma ini pada tempatnya, agar semua orang mengingat kembali. Sang Buddha memohon kepada orang-orang demi Dharma, berharap agar setiap orang seharusnya sudah tercerahkan, seharusnya sudah tersadarkan, harus menerima dan menyebarkan Dharma. Inilah yang harus kita dengan sangat bersungguh hati untuk menghayatinya. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Dengan suara keras memberitahukan 4 kelompok murid. Siapa yang mampu di sini, dunia saha, membabarkan sutra teratai secara luas, sutra teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Ini adalah Sang Buddha telah memulai. Demi Dharma ini memohon dan merekrut, menghimbau dan merekrut orang agar dapat membangkitkan tekad. Ini adalah kata-kata yang tulus dan keinginan yang sungguh-sungguh. Saatnya untuk membuat orang-orang membangkitkan tekad. Jadi, naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Sekarang adalah waktu yang tepat, sebab Tathagata tak lama lagi akan memasuki parinirvana. Buddha ingin mempercayakan sutra teratai ini kepada orang-orang yang ada. Sutra teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Kini benar-benar adalah waktunya bagi Buddha. Waktunya hanya sisa sedikit saja. Sangat mendesak karena tidak lama lagi akan memasuki parinirvana. Sehingga Buddha senantiasa hendak segera menyerahkan sutra teratai ini. Diserahkan ke orang yang hadir sekarang. Yang hadir sekarang adalah para murid Buddha. Di persamuhan pada zaman itu, Sang Buddha berharap dapat menyerahkan secara tepat waktu. Sekarang inilah saatnya. Jalinan jodoh Buddha untuk membimbing dan mengajar para makhluk. Urusan besar semuanya segera akan berakhir. Sekarang adalah waktu yang tepat, sebab Tathagata tak lama lagi akan memasuki parinirvana. Jalinan jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk, serta urusan besar akan segera berakhir, ingin kembali pada asal yang hening dan padam. Sehingga tiba saatnya ingin kembali pada asal yang hening dan padam. Hendak kembali ke sifat hakiki tatata yang semula. Sudah kembali ke sifat semula. Jadi harus menunjukkan yang hening dan padam, yaitu parinirvana. Parinirvana adalah kembali ke sifat alami yang tenang dan hening. Ini adalah Sakyamuni Buddha berpadu dengan prinsip kebenaran yang agung. Tubuh yang semu ini nanti akan dikremasi. Tubuh sudah tidak ada lagi. Kembali ke tubuh sifat semula yang hening dan padam ini. Namun di dunia, manusia, persoalan dan benda masih begitu rumit. Para makhluk masih dalam kegelapan batin dan kerisauan. Maka masih memerlukan orang lain untuk menyebarkan dharma ini di dunia. Oleh karena itu Buddha seperti ini. Demi Dharma meminta tolong kepada orang. Buddha ingin mempercayakan sutra teratai ini kepada orang-orang yang ada.
Itu sebabnya menghimbau dan memanggil hadirin, tepatnya ingin mempercayakan sutra teratai ini kepada orang-orang cocok untuk mewarisinya. Demi memberi dorongan pada para hadirin saat ini, makanya mempercayakan kepada orang-orang yang ada. Oleh karena itu, Buddha ingin mempercayakan sutra teratai ini kepada orang-orang yang ada. Orang yang ada di persamuhan harus mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengar, harus benar-benar membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Inilah yang paling dicemaskan oleh Buddha. Harus demi dharma merekrut dan mengumpulkan orang. Itu sebabnya menghimbau dan memanggil hadirin. Mulai menghimbau para hadirin. Menghimbau dan merekrut para hadirin. Memanggil para hadirin untuk berkumpul. Sehingga semua orang dapat membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Demi para makhluk yang penuh kerisauan dan kegelapan batin, di tengah orang banyak, harus menggunakan dharma ini dan terus diwariskan. Oleh karena itu, tepatnya ingin mempercayakan sutra teratai ini kepada orang-orang cocok untuk mewarisinya, juga harus mempercayakan kepada orang-orang yang hadir. Benar-benar harus dipercayakan kepada orang yang tepat, orang yang bersedia, orang yang tulus, orang-orang yang memiliki ketulusan seperti ini. Ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Dengan kondisi batin seperti ini untuk menerima dharma yang paling tulus, paling benar, dan sesuai dengan dharma ini. Paling tulus dan benar. Bisa mendapat kepercayaan dari semua orang. Terlebih lagi, sungguh-sungguh setiap saat praktik dalam tindakan nyata, bisa menyebarluaskan dharma ini di dunia, sehingga mempercayakan dan mewariskan. Juga membutuhkan orang yang sangat cocok. Apakah dalam batin memiliki ketulusan seperti ini? Ini adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menerima dan mewariskan dharma. Ini adalah dorongan yang ingin Buddha berikan. Memberi dorongan kepada semua orang untuk menerima. Ini adalah pada zaman itu, pada zaman Buddha. Sebenarnya pada zaman itu adalah zaman sekarang. Meskipun waktu telah berlalu seperti ini, dharma tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Ini adalah zaman yang paling cocok. Sehingga harus orang yang sangat cocok untuk menerima dharma seperti ini. Di zaman ini lebih dibutuhkan lagi. Sehingga demi memberi dorongan pada para hadirin saat ini, para hadirin saat itu adalah setiap masa. Artinya bukan hanya pada masa adanya Buddha, seharusnya adalah setiap masa. Semuanya membutuhkan orang yang demikian untuk menyebarkan dharma selama lebih dari 2000 tahun. Jika tidak memiliki ketulusan untuk mewujudkan dan menyebarkan dharma ini, saat ini mana ada sutra yang dapat kita dengar? Saat ini mana ada dharma yang dapat dibabarkan? Orang suci dan praktisi senior zaman dulu adalah orang yang menyebarkan sutra, juga merupakan orang yang paling cocok. Mereka sangat bersungguh hati menerjemahkan Buddha Dharma. Mereka menerjemahkan teks, kemudian menjelaskan teksnya lagi. Demikian menjelaskan hal-hal yang mendalam menjadi sederhana. Dari yang sederhana membuatnya menjadi mendalam. Mendalam kemudian membuat semua orang bisa memahaminya. Ini berlangsung pada semua zaman. Di setiap zaman harus ada orang yang demikian tanpa henti menyebarkan dharma. Dharma bukanlah sesuatu yang hanya bisa dibabarkan saja. Yang paling penting adalah harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Pada zaman ini sangat dibutuhkan orang yang bisa membabarkan dan mempraktikannya. Jadi mempercayakan kepada orang-orang yang ada. Ini artinya orang yang berada di tempat, di zaman manapun dan kapanpun, ada seseorang yang mendengarkan dharma yang demikian. Harus segera membangkitkan tekad. Jadi mempercayakan kepada orang-orang yang ada. Jadi semua orang harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Orang-orang yang ada artinya ketika Buddha masih berada di dunia, memberi manfaat pada para makhluk sesuai kapasitas mereka
dengan sendiri membabarkan dharma benar tanpa menunggu bantuan orang lain. Sekarang jalinan jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk telah habis, karena ingin membuat dharma ini dapat memberi manfaat tanpa habis-habisnya, makanya perlu mempercayakannya pada orang-orang. Orang-orang yang ada selanjutnya dikatakan ketika Buddha masih berada di dunia, harus menyebarkan ajaran Buddha. Karena jalinan jodoh Buddha berada di dunia terbatas. Sesungguhnya Buddha berada di dunia merespon pada kondisi dunia, datang ke dunia untuk mencapai kebudahan, membabarkan dharma. Usia di dunia terbatas. Merespon pada kondisi dunia ada batasnya. Jika dikatakan Buddha berada selamanya di dunia, itu adalah memberi manfaat pada para makhluk sesuai kapasitas mereka. Jika bisa selama-lamanya berada di dunia dan dapat menyesuaikan kapasitas manusia, dengan sendirinya dapat membabarkan dharma benar. Sang Buddha sendiri bisa membabarkan dharma yang benar, prinsip kebenaran. Jika Sang Buddha dapat selamanya berada di dunia, Buddha sendiri akan membabarkan dharma benar, namun tidak berdaya, karena umurnya sesuai dengan yang di dunia. Maka tidak ada cara. Juga sama harus mengandalkan orang lain. Jika tidak, jika Buddha bisa tetap berada di dunia, Buddha tidak harus bergantung kepada orang lain. Tidak perlu menunggu orang lain, juga tidak perlu mewariskan ke generasi mendatang. Tidak perlu, karena diri sendiri dapat melakukannya. Ini adalah karena tidak berdaya, tidak bisa selalu membabarkan sendiri, namun meletakkan harapan kepada generasi selanjutnya. Jadi sekarang jalinan jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk telah habis, karena ingin membuat dharma ini dapat memberi manfaat tak habis-habisnya. Karena Buddha tidak dapat selamanya di dunia, sehingga beliau harus segera mempercayakan kepada orang-orang pada masa itu. Sebenarnya Buddha dapat selamanya berada di dunia. Ini adalah tubuh dharmanya. Tubuh dharma selamanya berada di dunia, namun esensi diri mengalami kelahiran dan kematian. Tubuh sejati adalah abadi. Esensi diri akan mengalami kelahiran dan kematian. Inilah kita setiap orang. Memiliki tubuh ini masih memiliki umur duniawi yang terbatas. Jadi karena demikianlah beliau harus mewariskan dharma ini. Jalinan jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk telah habis, jadi harus mewariskannya. Dharma ini adalah sutra teratai, memberi manfaat tak habis-habisnya. Jika dapat diwariskan terus-menerus, maka akan memberi manfaat tak habis-habisnya. Tubuh sementara Buddha sudah masuk parinirvana, lebih dari 2000 tahun lalu, namun tubuh sejatinya adalah abadi. Bukan hanya Buddha memiliki tubuh sejati, kita semua memiliki tubuh sejati. Sifat hakiki yang demikian adanya harus menggunakan fenomena dari luar untuk menggerakkan sifat hakiki kita yang demikian adanya. Maka karena ingin membuat dharma ini dapat memberi manfaat tak habis-habisnya, setiap orang pada dasarnya memiliki. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, demi jumlah orang yang tak terhitung itu, kalian pikirkan, bukankah dharma harus diwariskan? Jika dharma diwariskan, setiap orang dapat menerimanya dan membangkitkan tatata mereka, membangkitkan sifat hakikinya, memperbaiki yang lampau dan membina masa mendatang. Sesat di ujung jalan, balik pada kebenaran, ke jalan pencerahan yang benar, mempraktikkan jalan bodhisattva, mempraktikkan benih bodhisattva. Setiap orang bisa mencapai kondisi buah kebudahan. Maka Sang Buddha harus mempercayakan, harus bisa mendapatkan orang, harus bisa mendapatkan orang yang demikian. Para makhluk begitu banyak, manusia begitu banyak, namun yang dapat memahami hati Buddha ada berapa banyak? Yang dapat serasi dengan harapan mendasar dari Buddha sungguh tidak banyak. Sehingga Sang Buddha sangat risau. Setelah parinirvana, siapakah yang akan mewariskan dharma? Maka beliau harus begini.
Semuanya mempercayakan kepada orang-orang yang ada. Orang setelah beliau atau parinirvana ada dua jenis. Yang pertama adalah meminta pada orang-orang yang ada di jarak dekat. Yang kedua adalah meminta pada orang-orang yang ada di jarak jauh. Yang pertama, meminta pada orang-orang yang ada di jarak dekat, berpesan agar menyebarkan ajaran sutra di dunia saha ini. Yang kedua, meminta pada orang-orang yang ada di jarak jauh, berpesan pada para murid di tanah asal dan para bodhisattva sebanyak butiran debu dari alam bawah, menyebarkannya di tempat-tempat yang dapat disentuh. Meminta pada orang-orang yang ada di jarak dekat adalah di zaman Buddha. Di persamuhan, Sang Buddha kepada yang di zaman Buddha itu mempercayakan kepada mereka yang hadir di sana mendengarkan Dharma, menyebarkan ajaran sutra di dunia saha ini, yaitu juga sama harus di dunia saha zaman itu, dunia itu. Bersungguh hati membabarkan dan menyebarkan sutra teratai ini. Ini adalah zaman Buddha. Harus terus diwariskan seperti ini. Yang kedua adalah meminta pada orang-orang yang ada di jarak jauh. Meminta pada orang-orang yang ada di jarak jauh adalah yang baru kita bahas di semua zaman. Pada zaman Buddha dan zaman sekarang. Meskipun waktu terus berlalu, tetapi ajaran Buddha Dharma sejak zaman kuno tidak pernah berubah. Dharma berguna pada saat itu dan semakin efektif digunakan sekarang ini. Sama halnya masa depan Buddha. Tidak peduli berapa lama lagi, masa kita sekarang ini dan juga masa mendatang yang kita harus wariskan. Ini disebut jarak jauh. Jauh harus sangat jauh. Dharma harus diwariskan sangat jauh. Sumber jarak dan aliran yang panjang. Sumbernya sangat jauh, tetapi air harus mengalir sangat panjang. Dharma harus mengalir sangat panjang. Ini adalah meminta pada orang-orang yang ada di jarak jauh. Pada waktu kapanpun, kitab sutra yang diajarkan selalu mengandung arti ini, yaitu harus diwariskan. Artinya adalah ini, berpesan pada para murid di tanah asal. Setiap tempat disebut tanah asal, bukan hanya tanah asal tempat Sang Buddha saja. Waktu yang panjang, Dharma harus menyebar secara universal. Kita sering mengatakan bahwa di luar Taiwan, baik di Afrika, di Amerika Tengah dan Selatan, insan suci di sana sudah menabur benih-benih di sana. Dan benih-benih itu terus mengembangkan kemampuan intuitif dari satu tumbuh menjadi tidak terhingga. Dan kita menyebutnya relawan lokal. Di tempat itu mengembangkan kemampuan intuitif mereka. Bodhisattva lokal adalah bodhisattva di tempat itu. Orang-orang itu setelah menerima Dharma, mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Mereka disebut bodhisattva lokal. Singkat kata, ini adalah meminta pada orang-orang yang ada di jarak jauh. Dimanapun berada, kapan saja Dharma ini harus seperti ini. Dipercayakan kepada murid-murid lokal. Berada dimanapun setelah menerima Dharma ini, tidak peduli di mana saja. Oleh karena itu, para bodhisattva sebanyak butiran debu dari alam bawah. Para bodhisattva sebanyak butiran debu dari alam bawah, dikarenakan stupa mustika telah melayang ke angkasa, sekarang menyebutnya sebagai alam bawah, seperti di atas bumi. Orang yang belum mengenal ajaran Buddha atau yang sudah mengenalnya, tetapi belum menghayati dan benar-benar memahaminya. Atau seperti mereka yang dalam pembinaan diri masih belum membangkitkan tekad. Masih banyak orang yang seperti ini. Para bodhisattva yang belum membangkitkan tekad masih sebanyak butiran debu. Masih sangat banyak. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudahan. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Oleh karena itu, asal kita membimbing dan menyelamatkannya, mengajarinya, membuka batin mereka, mengajarkan dan membimbing mereka, maka mereka juga akan bisa membangkitkan tekad. Bagaikan para bodhisattva sebanyak butiran debu, menyebarkannya di tempat-tempat yang dapat disentuh. Dimanapun kawasan yang bersentuhan dengan kita,
Kita harus membimbing dan menyebarkan Dharma ini secara universal, membabarkan Dharma ini dengan baik, menyebarkan Dharma. Ini adalah di negara manapun, di bumi manapun. Dharma ini harus tersebar luas dan harus diwariskan untuk mencabut penderitaan para makhluk, untuk membimbing dan membangkitkan para makhluk hidup tatata dan cinta kasih di dalam batin setiap orang. Perihal inilah yang perlu diindahkan. Perlu diindahkan artinya jangan hanya menganggap teks semata sebagai sutra teratai, sebagaimana disebutkan kalau satu sutra ini merupakan dharma menakjubkan dari ajaran sempurna, di mana menjulang tinggi layaknya puncak gunung. Artinya seharusnya dijadikan sebagai penerusan wasiat. Perlu diindahkan artinya jangan hanya menganggap teks semata sebagai sutra teratai. Bukan hanya berkata ada, saya terus-menerus melafalkan sutra sebagaimana mestinya. Kertas putih, tulisan hitam. Saya melafalkan sutra adalah sedang menerima dan menegakkan. Sang Buddha berpesan kepada kita harus mewariskan sutra. Oleh karena itu saya melafalkan sutra. Bukan hanya demikian, tentu harus sesuai dharma di naskah sutra. Namun naskah sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki, adalah harus mempraktikkan. Bukan hanya di situ melafalkan sutra saja. Sutra adalah sebuah jalan, adalah jalan kebenaran, jalan yang bisa kita tapaki. Oleh karena itu kita seharusnya menghayati prinsip kebenaran yang ada di dalamnya. Bukan hanya menghayatinya saja, harus dipraktikkan secara nyata. Ini baru bisa dikatakan naskah sutra ini adalah pengajaran Dharma sempurna yang menakjubkan. Juga adalah menjulang tinggi layaknya puncak gunung. Sutra ini benar-benar sangat tinggi dan tiada tara. Bisa membuka kebijaksanaan kita, maha sadar yang tiada tara. Kita seharusnya mengandalkan sutra ini, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Dari bawah terus sampai paling puncak. Adalah puncak gunung paling tinggi, adalah sama seperti stupa yang muncul di angkasa. Jadi artinya seharusnya dijadikan sebagai penerusan wasiat. Maksudnya adalah kita menyebarkan dharma kepada orang banyak. Di penjuru bawah ada bodhisattva sebanyak butiran debu. Kita harus tanpa henti terus-menerus menyebarkan dharma kepada mereka. Bukan hanya menyebarkan dharma, harus mengajak mereka untuk mempraktikkan. Harus praktikkan dengan benar. Bisa bersungguh hati seperti ini, nyata dan sejati berpadu, maka telah sampai pada yang paling puncak. Makhluk awam dan makhluk suci. Makhluk awam, orang suci datang membimbing. Membimbing makhluk awam kembali bersatu dengan kondisi dari orang suci. Membuat ketidaktahuan dan kerisauan yang sangat banyak dari kita para makhluk, semuanya dimurnikan kembali. Semuanya sudah bercampur sampai puncak yang menjulang tinggi itu. Ini sesungguhnya adalah sudah tidak mampu bagaimana menggunakan kata-kata untuk menganalisis. Prinsip kebenaran menakjubkan yang tertinggi dan tiada tara itu sudah merupakan sesuatu yang sepenuhnya samar-samar. Sudah merupakan persamuan yang berpadu menjadi satu. Sesuatu yang sepenuhnya samar-samar, menjulang tinggi dan jauh sekali, tidak mampu disampaikan dengan kata-kata atau dibayangkan, seketika muncul di hadapan para hadirin. Hanya saja tiada seorang pun yang mampu melihat jelas, sehingga tidak mau menyebarluaskannya. Oleh karenanya, para Buddha dari 10 penjuru muncul di dunia. Hingga sekarang ini muncul stupa ikrar dan para belahan raga berkumpul. Hanya untuk menunjukkan dharma menakjubkan ini secara langsung dan mempercayakan pada orang agar digulirkan dan disebarluaskan. Sehingga tidak sampai lenyap, makanya dikatakan mempercayakan kepada orang-orang yang ada. Keberadaan dan kekosongan bersatu menjadi keberadaan yang menakjubkan. Ini adalah tidak mampu disampaikan dengan kata-kata atau dibayangkan. Harus bagaimana mengatakannya, tidak mampu disampaikan dengan sangat jelas. Hanya hati kita yang tahu. Bukan kata-kata,
hati kita yang harus bisa menyadarinya. Ini adalah tak terkatakan, tak terucapkan. Tidak mampu mengatakannya, sulit dipercaya. Begitu halus dan menakjubkan sampai sulit untuk dipercaya. Ini adalah sangat sulit untuk dianalisa hingga ke dharma. Yang paling halus itu, yang halus itu masih ada yang lebih halus. Ilmu pengetahuan sekarang menganalisa sampai nano. Nano adalah yang tidak bisa kita lihat, tapi pengaruhnya sangat besar. Memiliki nama dan di dalamnya mengandung banyak fungsi. Aspek materi atau fisika itu adalah sama dengan ini. Tidak mampu mengatakan kepada Anda bentuknya seperti apa. Bagaimanapun ia harus dicampur dengan yang lainnya untuk bisa menjalankan fungsinya. Sehingga seketika muncul di hadapan para hadirin. Semua ini tiba-tiba harus dijelaskan di hadapan semua orang, benar-benar tidak bisa. Sungguh menakjubkan. Menakjubkan hingga sulit dibayangkan. Harus bagaimana menjelaskan? Apakah semua orang bisa memahami? Hanya saja tidak bisa melihat prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Prinsip kebenaran ini harus dipahami dengan sungguh hati. Tetapi kita manusia selalu tidak mampu untuk memahami, maka tidak mampu untuk menyebarluaskan. Harus dengan bersungguh hati. Setelah memahami prinsip kebenaran ini, kita baru bisa mempraktikkan dalam tindakan nyata. Harus lakukan untuk dilihat orang, bukan hanya memberitahu orang saja. Jika kita hanya menjelaskannya kepada mereka, bagaimana mengatakan dia tetap tidak bisa memahami? Kamu harus lakukan biar dia melihat, mengajaknya melakukan. Ternyata demikian. Secangkir air terasa manis saat kita meminumnya. Manis, wujudnya seperti apa? Anda harus memintanya untuk meminumnya terlebih dahulu, dia baru menyadari seperti apa rasa manis itu. Bisa mengatakan manis kepada kalian, tetapi tidak bisa mengatakan rasanya manis. Sebenarnya rasa yang bagaimana? Rasa ini harus diri sendiri minum, diri sendiri merasakan. Sama dengan prinsip kebenaran ini. Membawanya masuk, praktik dengan tindakan nyata. Lakukan dan membuatnya paham. Sehingga, oleh karenanya para Buddha dari 10 penjuru muncul di dunia hingga sekarang ini sampai sekarang. Sehingga muncul stupa ikrar. Memunculkan ikrar Buddha Prabhutaratna karena beliau masih belum selesai membabarkan sutra teratai, tetapi ikrar ini disimpan dalam stupa. Seperti kita, batin kita memiliki tatata, tetapi kita karena memiliki ikrar ini, tatata masih belum muncul di hadapan, sehingga Buddha Prabhutaratna ingin membuktikan juga memohon mendengarkan Dharma. Inilah ke atas mencari jalan kebudahan dan ke bawah membimbing para makhluk, sehingga para belahan raga berkumpul. Buddha Sakyamuni telah mengumpulkan belahan raga Buddha. Ikrar ini merupakan ikrar Buddha Prabhutaratna, mengumpulkan kembali semua ajaran masa lampau, supaya semua orang mengingat kembali yang kita sendiri pernah dengar. Diingat kembali. Ini juga seperti para belahan raga berkumpul. Sehingga hanya untuk menunjukkan dharma menakjubkan ini, yaitu hendak menunjukkannya di hadapan semua orang. Satu persatu ditunjukkan untuk mempercayakan pada orang. Ajaran ini adalah demikian, yang pernah disampaikan pada masa lampau. Semua orang seharusnya mengetahui maknanya. Seharusnya setelah semua orang memahaminya, harus agar digulirkan dan disebarluaskan, sehingga tidak sampai lenyap. Jangan biarkan menjadi dingin. Karena kita telah mendengarkan Dharma, karena telah memahami, kita harus terus-menerus mewariskan. Jangan biarkan menjadi dingin. Ini yang perlu kita bersungguh hati memahami, sehingga dinamakan mempercayakan kepada orang-orang yang ada. Dimanapun juga, bukankah kita harus menunjukkan prinsip kebenaran dengan pengajaran sempurna kita ini? Kita harus bagaimana melakukannya, bagaimana menjalani, bagaimana mengatakan, menggunakan kejujuran, kebenaran,
keyakinan dan kesungguhan, cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keikhlasan untuk menunjukkan 6 paramita dan segala praktiknya. Inilah harapan Sang Buddha kepada kita, senantiasa mempercayakan kepada orang-orang yang ada. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati